Golongan pembenah. Dalam kondisi rumah yang rusak parah, di mana sebagian penghuninya tertidur, sebagian lainnya tersesat, masih ada sekelompok kecil penghuni yang sadar dan peduli. Mereka bukan golongan yang diam, mereka bukan pula golongan yang mengambil untung dari kekacauan. Mereka adalah golongan pembenah. Orang-orang yang memiliki keberanian untuk bertindak dan keyakinan bahwa rumah ini bisa diperbaiki. Mereka adalah agen perubahan. Mereka bukan sekedar pengamat atau komentator. Mereka adalah pelaku yang turun tangan, bukan hanya menunjuk kesalahan. Golongan pembenah sadar bahwa rumah ini bukan milik satu kamar, bukan milik segelintir orang, tapi milik seluruh penghuni. Mereka tahu, jika dibiarkan rusak lebih lama, semua kamar akan runtuh, tak peduli mewah atau sempit. Rakyat yang tergabung dalam golongan sadar adalah mereka yang sehat jasmani dan rohani. Mereka menunjukkan kesadarannya melalui mengakui dalam hati bahwa rumah ini rusak, menyampaikan secara lisan, menyuarakan kebenaran, dan melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki. Mereka mungkin tidak sempurna, tapi mereka berani jujur dan bertindak. Mereka mau belajar dari kesalahan. Sementara itu, pilar negaranya merupakan manusia yang sehat jasmani dan rohani, sebagai kaum intelektual, spiritual, budayawan, dan aparat negara. Mereka menyadari bahwa mereka adalah penjaga rumah, sehingga mereka pun mempelajari dan memahami struktur ketatanegaraan, menyusun kesadaran kolektif, dan standar moral rakyat, mengawal dan menjaga implementasi struktur negara, membuat rancangan sistem negara, menyusun standar prosedural konstitusi, dan mewujudkan struktur ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Golongan sadar tahu bahwa memperbaiki rumah tidak cukup hanya dengan mengeluh atau mengecat dinding luar, perlu arsitek, perlu kontraktor, dan perlu tenaga perbaikan. Arsitek merancang ulang sistem ketatanegaraan. Kontraktor mengeksekusi rancangan itu dengan kebijakan yang terarah, dan para tukang, yaitu rakyat dan pilar-pilar negara, bersama-sama melakukan perbaikan menyeluruh. Jika kita ingin rumah ini menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, kokoh, dan indah, maka perbaikannya harus dilakukan bersama-sama. Kini, pertanyaan sederhana, tapi menentukan. Kamu tinggal di kamar yang mana? Dan kamu termasuk golongan yang mana? Apakah kamu tertidur? Apakah kamu tersesat? Ataukah kamu termasuk mereka yang bangkit, melihat kerusakan, dan ikut memperbaiki? Perubahan tidak bisa dilakukan oleh satu orang, satu golongan, atau satu tokoh. Tapi hanya bisa terjadi jika kita semua sadar dan bersatu memperbaiki rumah bersama, yaitu Indonesia. Inilah akhir dari kisah rumah rusak, tapi bisa jadi awal dari kebangkitan. Jika kamu memilih untuk berdiri, bukan diam.